Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar matematika lagi, yaitu di modul 3 tentang kartu tanda elektronik atau EKTP dengan materi konsep relasi dan fungsi. Modul ini mengulas tentang penerapan konsep fungsi sebagai pemetaan, seperti pemetaan identitas penduduk melalui program EKTP atau KTP elektronik, serta permasalahan sehari-hari lainnya yang berkaitan dengan fungsi. Sebelumnya, kita akan bahas dulu pengertian dari relasi dan fungsi itu sendiri. Jadi, relasi adalah suatu hubungan dari himpunan A, ini kita sebut sebagai himpunan A, ke himpunan B. Himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, maksudnya 1 berpasangan dengan A, 2, B, 3, C, 4, A, dan 4, D. Jadi di sini 4 berpasangan dengan A, dia juga berpasangan dengan D. Sedangkan fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan mengawankan setiap anggota himpunan A tepat dengan satu anggota dari himpunan B. Di sini kita sebut sebagai himpunan A, yang ini adalah himpunan B. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, 2, B, 3, C, 4, D. Bedanya apa? Jadi ketika di relasi, setiap anggota himpunan A, dia itu bisa berpasangan lebih dari satu yang ada di himpunan B. Misalnya 4 ini. 4 bisa berpasangan dengan A dan 4 bisa berpasangan dengan D. Sedangkan fungsi atau pemetaan, setiap anggota yang ada di himpunan A hanya boleh berpasangan. Maksudnya dia itu hanya boleh berpasangan dengan satu anggota yang ada di himpunan B. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal. Nah, konsep satu orang satu NIK ini atau one person one number jika dihubungkan dengan konsep yang ada di matematika merupakan dasar dari konsep pemetaan atau fungsi. Karena setiap penduduk hanya memiliki satu NIK saja. Sekarang kita belajar untuk contohnya. Diketahui himpunan-himpunan A yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3, 4. Relasi-relasi berikut ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. R1 kita sebut relasi 1, R2 sebagai relasi 2, R3 relasi 3, R4 relasi 4. Dari relasi-relasi di atas, manakah yang merupakan fungsi dan manakah yang bukan merupakan fungsi? Dari keempat relasi akan dijabarkan diagram panahnya masing-masing. Jadi ini untuk relasi pertama, atau pada soal pertama ini relasi kedua, relasi ketiga, dan relasi keempat. Kita bahas R1 termasuk dia kategori fungsi atau pemetaan karena semua anggota di himpunan A merupakan atau mempunyai teman di himpunan B. Di sini kita lihat di A dia itu semua mempunyai teman di himpunan B, makanya dia disebut sebagai fungsi atau pemetaan. R2 bukan merupakan fungsi atau pemetaan karena ada anggota di himpunan A yang tidak mempunyai teman di himpunan B. Namun dia bisa dikatakan sebagai relasi. Jadi di R2 ini bukan fungsi tapi relasi. Kenapa? Karena di sini ada angka 5 yang dia itu tidak mempunyai teman yang berada pada himpunan B. Untuk yang ketiga, R3 termasuk kategori fungsi atau pemetaan karena semua anggota di himpunan A mempunyai teman di himpunan B. Jadi yang saya sebutkan sebelumnya, syarat dari fungsi adalah ketika si himpunan A ini semuanya mempunyai teman di himpunan B dan dia itu hanya berpasangan dengan satu anggota yang ada di himpunan B. Walaupun di R3 ini setiap anggota himpunan A itu hanya berpasangan dengan satu anggota di himpunan B, yaitu angka 2. Untuk yang ketiga, yang keempat,
R4 dia itu bukan termasuk fungsi atau pemetaan karena ada anggota di himpunan A yang mempunyai teman lebih dari satu di himpunan B, namun dia bisa dikatakan sebagai relasi. Kenapa dia tidak termasuk dalam fungsi? Karena di sini ada angka 1, di mana angka 1 tersebut dia itu berpasangan dengan dua anggota yang ada di himpunan B. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Namun si R4 ini masih bisa dikatakan sebagai relasi. Baik, semoga dapat bermanfaat pembelajaran untuk kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.